Saya duduk ya, karena 2 minggu berturut-turut saya khotbah itu berdiri, pulang selalu kaki saya bengkak. Jadi saya putuskan untuk duduk, dilihat gimana. Lama kaki ini, sudah 3 minggu ini ya cederanya. Ini sambungan dari pelajaran minggu lalu ya sebetulnya. Jadi kalau mulai minggu lalu kita sudah, bukan minggu lalu, tidak tahu Rabu kapan, pokoknya acara sebelumnya lain, Rabu lalu ya memang ya, Rabu kemarin ya. Kita mulai membahas tentang apakah hukum moral dihapuskan atau tidak. Ya, hukum moralnya dalam perjanjian lama, setelah masuk dalam perjanjian baru, waktu Yesus sudah mati dan sebagainya, apakah hukum moral juga dihapuskan tidak? Banyak orang punya pandangan demikian ya, hukum moral pun dihapuskan, dan bagi saya itu pandangan yang luar biasa konyol ya. Dan tapi banyak orang yang punya pandangan itu dan ngotot, karena itu harus kita bahas. Kalau pada poin A, pembahasan minggu lalu kita sudah membahas ayat-ayat yang kelihatannya mendukung kita, dan memang mendukung kita, dan menunjukkan bahwa hukum Taurat atau hukum moral dalam hukum Taurat itu masih tetap berlaku dalam zaman perjanjian baru. Jadi sudah kita bahas, dan sebetulnya sudah cukup kuat mestinya, tapi tetap tidak lengkap rasanya ya kalau tidak kontrasnya juga dibahas. Dan kontrasnya kita bahas mulai hari ini. Sebetulnya mau saya selesaikan, tapi karena masalah tidur dan sebagainya saya tidak bisa menyelesaikan. Jadi mungkin pelajaran hari ini lebih pendek ya, karena saya lihat kok cuma 7 atau 8 halaman, saya tidak tahu. Poin B, saudara, pembahasan ayat-ayat yang kelihatannya menunjukkan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku pada zaman perjanjian baru. Saya ingatkan, zaman perjanjian baru itu zaman setelah Yesus mati di atas kayu salib ya. Jadi perbatasannya bukan antara Matius dengan Maleakhi, tetapi pada saat Yesus mati di salib, baru kita masuk di dalam zaman perjanjian baru. Nah, saat itu apakah hukum moral itu masih tetap berlaku atau tidak? Nah, ini memang ada ayat-ayatnya ya. Banyak bahkan ayat yang digunakan dan kelihatannya memang bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum Taurat atau perjanjian lama sudah tidak berlaku secara total pada zaman perjanjian baru. Nah, saya pertama-tama pada bagian awalnya akan membahas ayat-ayat yang paling sering digunakan. Nanti pada bagian belakangnya akan membahas ayat-ayat yang ya bisa digunakan tetapi tidak banyak digunakan gitu ya. Yang paling banyak digunakan, saudara, saya urut menurut urut-urutannya kecuali yang hukum kasih nanti. Lukas 16 ayat 16, Roma 6 ayat 14-15, Roma 10 ayat 4, Galatia 3 23-25, dan juga hukum kasih dalam Matius 22 37 sampai dengan 40. 5 teks ini yang paling banyak digunakan untuk mengatakan hukum Taurat atau perjanjian lama sudah sama sekali tidak berlaku di dalam zaman perjanjian baru. Dan ini yang akan saya bahas lebih dulu. Jadi saudara, poin pertama yang akan saya bahas, saudara, adalah Lukas 16 ayat yang ke-16, yang dalam terjemahan kita berbunyi demikian. Hukum Taurat dan kitab para nabi, hukum Taurat dan kitab para nabi kan PL ya, berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yohanes ini Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, saudara, memang kalau dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi PL ya berlaku sampai kepada zaman Yohanes, maka memang sepintas lalu ayat ini menunjukkan bahwa perjanjian lama itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Tapi yang menjadi masalah, saudara, dengan ayat ini adalah bahwa ayat ini terjemahannya ngawur. Kata berlaku yang saya cetak huruf besar itu sebetulnya tidak ada. Dan memang, saudara, dengan kalau kata itu dibuang, maka kelihatannya
kalimatnya itu ada yang kurang. Dan kekurangan itu memang seharusnya disuplai. Tetapi kalau kita membandingkan kitab suci bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, maka kitab suci bahasa Inggris menyuplai dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan kitab suci bahasa Indonesia. Nah mungkin saya tanya loh, apa alasannya kita milih yang bahasa Inggris podo-podo nyuplainya? Nyuplai ya, dan nyuplai memang sama-sama nyuplai, tapi nyuplai kan mesti mikir saudara ya. Pada waktu disuplai dengan kata A dan dengan kata B, yang mana yang lebih sesuai dengan seluruh Alkitab kan gitu ya. Dan minggu lalu kita sudah pelajari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hukum Taurat berlaku terus, hukum moralnya. Tapi kalau ini disuplai dengan kata berlaku, maka akan nabrak semua ayat yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah padahal terjemahan bahasa Inggris tidak demikian, menyuplai dengan kata yang berbeda. Saya akan tunjukkan King James dan RSV. The law and the prophets were until John. Itu sampai potongan pertama ya, dari Lukas 16 ya. Hukum Taurat dan nabi-nabi atau kitab nabi-nabi ada sampai Yohanes. NIV dan NASB menerjemahkan lebih beda. The law and the prophets were proclaimed until John. Hukum Taurat dan kitab nabi-nabi diberitakan sampai Yohanes. Ada sampai Yohanes, diberitakan sampai Yohanes. Yang bagian akhirnya diberitakan sampai Yohanes lebih jelas lagi betulnya. PL diberitakan sampai Yohanes. Setelah itu yang diberitakan Injil. Nah, tapi tidak berarti ini hilang. Jadi kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggris, sebetulnya dilihat terjemahnya saja tidak menunjukkan bahwa PL atau hukum Taurat itu dihapuskan pada zaman perjanjian baru. Khususnya kalau kita melihat terjemahan dari NIV dan NASB. Jadi perjanjian lama diberitakan sampai zaman Yohanes. Sampai detik itu, ini satu-satunya berita yang diberitakan. Tapi mulai zaman Yohanes, maka bukan cuma ini, tambahan ada Injil yang diberitakan. Dan kalau yang ini tadi diberitakan hanya pada orang Yahudi, yang ini diberitakan kepada semua orang. Ya memang secara bertahap ya. Tapi setelah Yesus mati, bangkit dan sebagainya, maka mulai diberitakan kepada semua orang. Jadi saudara, arti dari ayat ini sebetulnya, perjanjian lama itu ada atau diberitakan sampai zaman Yohanes Pembaptis. Jadi sampai pada saat itu, perjanjian lama adalah satu-satunya berita yang ada, atau satu-satunya berita yang diberitakan. Dan itu hanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Tapi lalu muncul Yohanes Pembaptis, dan dia membuka suatu zaman yang baru. Dan sejak saat itu Injil juga diberitakan. Dan itu bukan diberitakan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Jadi itu arti dari ayat ini. Apakah ada kesan PL-nya dihapuskan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi sama sekali ayat ini tidak menunjukkan perjanjian lama dihapuskan. Kalau menunjukkan perjanjian lama dihapuskan hanya pada terjemahan Indonesia yang terjemahannya salah. Memang harus suplai kata, tapi dia nyuplainya ngawur. Sekarang akan saya berikan beberapa komentator penafsir. Matthew Henry dalam tafsirannya tentang Lukas 16 ayat 16 berkata demikian. Ia berbalik dari mereka kepada pemungut cukai dan orang-orang berdosa, karena lebih memungkinkan dikerjai oleh Injilnya daripada orang-orang Farisi yang tamak dan congkak itu. Ayat 16. Hukum Taurat dan kitab nabi-nabi memang ada sampai Yohanes. Zaman perjanjian lama yang dibatasi kepada atau bagi kamu orang-orang Yahudi berlanjut sampai Yohanes Pembaptis muncul. Dan kamu kelihatannya mempunyai monopoli terhadap kebenaran dan keselamatan. Coba pada mereka tahu diberitakan di monopoli ya. Dan kamu sombong dengan hal ini, dan ini mendapatkan kamu penghargaan di antara manusia, karena kamu adalah pelajar-pelajar atau murid-murid dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Dan mereka yang punya, wah mereka jadi kayak ditinggikan ya. Maka mau selamat ya mesti diyahudikan dan sebagainya, mereka jadi tinggi.
komentar selanjutnya dari Matthew Henry. Tetapi sejak Yohanes Pembaptis muncul, kerajaan Allah diberitakan, suatu zaman perjanjian baru yang tidak menilai manusia sama sekali untuk keberadaan mereka sebagai doktor-doktor dari hukum Taurat. Tetapi setiap orang mendesak ke dalam kerajaan Injil, orang-orang non-Yahudi maupun orang-orang Yahudi. Dan tak ada orang menganggap dirinya sendiri terikat dalam sikap yang baik untuk membiarkan orang-orang yang lebih baik dari dirinya untuk masuk ke dalamnya di depannya, atau tetap tinggal sampai pemimpin-pemimpin dan orang-orang Farisi telah membimbingnya ke jalan itu. Ya saudara, sampai zaman Yohanes cuma ada PR, dimonopoli, dan mereka wah gede kepalanya, mereka ditinggikan juga karena mereka satu-satunya yang punya firman. Tapi sejak zaman Yohanes Pembaptis itu muncul, kerajaan Allah atau Injil itu diberitakan, zaman perjanjian baru, dan tidak dibatasi hanya kepada Yahudi, tetapi disebarkan kepada seadanya orang. Jadi setiap orang, bagian akhir dari warna merah itu ya, setiap orang mendesak ke dalam kerajaan Injil, orang-orang non-Yahudi maupun orang-orang Yahudi. Karena sekarang pemberitaannya bukan hanya kepada Yahudi, kepada semua orang. Saya lanjutkan dengan komentar William Hendriksen tentang Lukas 16 ayat 16. Apa artinya pernyataan bahwa ini telah terjadi sejak zaman Yohanes? Sebelum saat itu, Allah telah menyatakan dirinya sendiri dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, yaitu dalam apa yang sekarang kita sebut perjanjian lama. Pernyataan atau wahyu itu merupakan persiapan. Dengan Yohanes Pembaptis, zaman yang baru, yaitu zaman penggenapan, tiba. Sebagaimana itu jelas dari fakta bahwa Yohanes menunjuk kepada Kristus sebagai sungguh-sungguh hadir. Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Lihatlah anak domba Allah itu ya. Karena itu, dengan Yohanes, suatu periode yang baru dalam sejarah kerajaan Allah telah tiba. Bandingkan Markus 1 sampai 4, Kisah 1 22, Kisah 10 ayat 37. Saya tidak bacakan ayatnya. Dan Injil dari pemerintahan Allah dalam hati dan kehidupan diberitakan oleh berita dan tanda-tanda yang meneguhkan. Setiap orang yang ingin termasuk dalam ruang lingkup dari terang dan kasih akan harus memasuki kerajaan itu dengan cara yang ditunjukkan, yaitu dengan masuk dengan penuh semangat ke dalamnya. Di sana tidak ada jalan lain. Dan tidakkah itu juga secara tepat adalah apa yang Yesus telah nyatakan sebelumnya, menggunakan kata-kata yang berbeda, yaitu berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Pasal 13 ayat 24. Tentu saja tenaga untuk melakukan ini datang dari Allah, tetapi itu tidak menyingkirkan faktor tanggung jawab manusia. Filipi 2, 12-13. Ayat-ayatnya saya anggap tidak terlalu penting, saya tidak berikan di sini. Tapi saya kira apa yang dikatakan oleh William Hendriksen dan apa yang dikatakan oleh Matthew Henry kurang lebih sama ya. Jadi mula-mula hanya PL sampai zaman Yohanes, dan itu diberitakan hanya pada orang Yahudi. Tapi mulai zaman Yohanes dia mulai memberitakan Injil, dan lalu secara bertahap beritanya pergi kepada semua bangsa, dan semua masih mendesak masuk. Dan ini katanya Hendriksen tidak terlalu beda dengan kata-kata Yesus. Ada dua jalan tuh ya, lebar sempit. Nah kalau mau yang sempit mesti berjuang untuk masuk ya. Sekarang saudara, saya berikan tafsiran dari Adam Clarke. Hukum Taurat dan kitab nabi-nabi ada sampai Yohanes. Hukum Taurat dan kitab nabi-nabi berlanjut atau terus menjadi satu-satunya pengajar sampai Yohanes datang, yang pertama-tama mulai memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Dan sekarang ia yang ingin untuk dijadikan pengambil bagian dari berkat-berkat dari kerajaan itu harus mendesak dengan cepat-cepat ke dalamnya. Jangan pikir apa yang saya ajarkan ini ya, bahwa Taurat ini berlaku terus sampai zaman PB sampai sekarang hukum moralnya. Jangan pikir bahwa itu hanya ajaran reform. Makanya mengapa saya pakai Adam Clarke. Adam Clarke itu orang Armenian, haluan keras. Kalau tadi Matthew Henry kelihatannya reform, William Hendriksen pasti reform, tapi Adam Clarke ini jelas-jelas adalah Armenian. Tapi dia punya pandangan yang sama, saudara.
Hukum Taurat dan kitab nabi-nabi katanya yang ada di Rut ya, berlanjut atau terus jadi satu-satunya pengajar sampai Yohanes datang. Dan Injil, hukum Taurat satu-satunya pengajar. Tapi mulai Yohanes, dia mulai pertama-tama memberitakan Injil. Memang Injilnya dia itu tidak seperti kita ya, tidak sejelas Injilnya misalnya Paulus dan sebagainya zaman setelahnya apa atau kita. Tapi tetap Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil ya. Tapi lalu makin maju. Nah mulai dia ini bukan satu-satunya pengajar hukum Taurat, bareng sekarang dengan Injil. Dan ini hanya kepada Yahudi, ini kepada semua orang. Sekarang saudara bandingkan dengan ayat paralelnya ya. Jadi Lukas 16 ayat 16 itu punya ayat paralel, yaitu Matius 11 ayat yang ke-13. Kalau ayat paralelnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa hukum Taurat dihapus. Yang Lukas 16 ayat 16 kelihatan begitu dalam terjemahan kita karena salah terjemahan. Tapi yang paralelnya enggak. Nah sebetulnya ya, kalau orang nafsir setidaknya paralelnya akan dilihat ya. Oh ini ayat paralel. Kenapa paralelnya tidak diperhatikan? Mereka cuma lihat Lukas 16 ayat 16, cocok pandangan mereka. Tapi ayat paralelnya sama sekali tidak bisa diartikan demikian. Karena Matius 11 ayat 13 berkata demikian. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Kalau semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, apakah ada kesan itu akan itu dihapuskan pada waktu yang tampil? Sedikit pun tidak ada. Sama sekali tidak ada. Karena saya lagi-lagi berikan tafsiran Adam Clarke tentang Matius 11 ayat 13 ini. Dia berkata demikian. Semua nabi dan hukum Taurat bernubuat sampai Yohanes. Saya percaya epropeteusan, jadi kata yang terjemahkan bernubuat itu ya, di sini berarti mereka mengajar atau terus mengajar. Mereka adalah pengajar-pengajar berkenaan dengan Kristus yang akan datang. Sampai Yohanes datang dan menunjukkan bahwa semua ramalan tentang yang satu dan tipe-tipe dan upacara-upacara tentang yang lain sekarang akan digenapi secara penuh dan terakhir. Karena Kristus sekarang dinyatakan. Kata ini, dari kata bernubuat tadi itu ya, diartikan dalam arti ini, maksudnya mengajar ya. Matius 7 ayat 22. Saya tidak tahu apakah ini bisa dibenarkan, tetapi ya memungkinkan. Tapi bisa juga, tidak harus lah pokoknya ya. Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, katakan ini artinya mengajar demi namamu. Kata Yunani yang dipakai memang dari kata dasar yang sama. Di sini adalah epropeteusamen. Kata dasarnya jelas sekali sama dengan yang tadi. Jadi ya artinya mengajar. Tapi poinnya, semua PL itu bernubuat sampai Yohanes. Jadi mereka pengajar-pengajar berkenaan dengan Kristus, tapi Kristus yang akan datang. PL memang bicara Kristus. Sejak Adam jatuh dalam dosa sudah dikeluarkan Kejadian 3:15, itu sudah menunjukkan Kristus. Janji pada Abraham, Kejadian 12:3 sudah bicara menunjukkan Kristus. Zaman Musa, tipe-tipe domba korban, imam apa semua menunjukkan Kristus. Domba Paskah menunjukkan Kristus. Tapi Kristus yang akan datang. Nah sampai Yohanes itu datang dan menunjukkan bahwa semua ramalan-ramalan tipe-tipe itu semua digenapi secara penuh dan secara final. Karena Kristusnya sekarang sudah dinyatakan, dia bisa tunjukkan anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Memang kalau dikatakan Injil dalam PR itu juga Injil ya, tapi Injilnya kabur, samar-samar, sangat tidak jelas. Tapi di dalam perjanjian baru Yesusnya muncul, maka Injilnya jelas. Lebih-lebih setelah dia mati, bangkit, naik ke surga dan sebagainya, maka bagi kita Injilnya itu jauh-jauh lebih jelas lagi. Sekarang tafsiran Calvin. Mengapa dalam Lukas 16 ayat 16 saya tidak gunakan Calvin? Karena Calvin komentarnya tidak bisa dipakai apa-apa, tidak ada apapun yang berhubungan dengan ini. Tapi pada waktu dia menafsirkan Matius 11 ayat 13 ada hubungannya. Semua kitab nabi-nabi dan hukum Taurat sendiri bernubuat. Kata bernubuat ditekankan, karena kitab nabi-nabi dan hukum Taurat tidak menghadirkan Allah di hadapan mata manusia.
tetapi menggambarkan dia di bawah simbol-simbol dan bayangan-bayangan sebagai absen atau tidak hadir. Perbandingan itu kita sekarang mengerti, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa merupakan sesuatu yang sangat jahat dalam diri manusia untuk tetap bersikap acuh tak acuh pada waktu mereka telah mendapatkan suatu manifestasi dari kehadiran Allah yang menahan umat atau bangsanya yang kuno dalam ketidakpastian oleh ramalan-ramalan. Kristus tidak menggolongkan Yohanes dengan pelayan-pelayan Injil, sekalipun ia sebelumnya menetapkan baginya suatu tempat atau posisi di antara mereka dan nabi-nabi. Tetapi di sana tidak ada ketidakkonsistenan di sini, karena sekalipun pemberitaan Yohanes adalah sebagian dari Injil, itu hanyalah sedikit lebih dari pelajaran pertama. Saudara perhatikan yang warna biru nih ya. Jadi kalau dia bilang kalau semua ini ya dalam PL itu ada cuma perjanjian lama tok yang hukum Taurat diajarkan. Tapi mulai sejak zaman Yohanes, mulai Injil diajarkan. Perhatikan yang warna biru ya. Kita sekarang mengerti dimaksudkan untuk menunjukkannya di perbandingan itu ya antara sebelum Yohanes dan sesudah Yohanes ya. Dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa merupakan sesuatu yang sangat jahat dalam diri manusia untuk tetap bersikap acuh tak acuh pada waktu mereka telah mendapatkan suatu manifestasi dari kehadiran Allah dan sebagainya. Kalau dalam PL cuma ada PL, tetap ada orang-orang bisa percaya ya. Sekarang bukan cuma PL, ada Injil. Kalau orang tidak mau percaya, ini lebih brengsek saudara, karena mereka mendapatkan terang lebih banyak. Kok tetap tidak mau percaya? Lalu yang warna hijau ya, Kristus tidak menggolongkan Yohanes dengan pelayan-pelayan Injil. Yohanes itu di antara orang-orang PL, ya nabi-nabi PL, Yohanes, lalu orang-orang yang betul-betul full dalam zaman perjanjian baru. Di antara itu. Jadi Kristus tidak menggolongkan Yohanes dengan pelayan Injil. Segolongan enggak. Ini masih lebih bawah. Pelayan Injil lebih tinggi. Sekalipun ia sebelumnya menetapkan bagian suatu tempat atau posisi di antara mereka dan nabi-nabi. Jadi memang di antara mereka nabi-nabi, PL, Yohanes Baptis, lalu orang-orang PB. Tapi di sana tidak ada ketidakkonsistenan sini, karena sekalipun pemberitaan Yohanes adalah sebagian dari Injil, itu hanyalah sedikit lebih dari pelajaran pertama. Injil ini dari pelajaran pertama. Yang lain Injil memberitakan Injil secara penuh. Yohanes Injil, dia menunjukkan anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Tapi Yohanes tahu apa tentang kematian Kristus. Dia mati duluan sebelum Kristusnya mati. Dia tidak tahu Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus naik surga, tidak tahu. Tapi saudara, Paulus dan terusnya sampai zaman kita sekarang dan terusnya tahu. Bukan cuma Kristus lahir, Kristus melayani, tapi Kristusnya mati di atas kayu salib, Kristusnya bangkit hari ketiga, naik ke surga, duduk di kanan Allah. Kita tahu semua. Jadi ya memang si Yohanes Pembaptis ini Injil, tapi katanya Calvin itu hanyalah sedikit lebih dari pelajaran pertama. Jadi andai kata Injil sekian, dia itu cuma pelajaran pertama. Lah kita punya semua. Nah saudara, kalau yang Yohanes dibandingkan dengan yang ini saja, yang orang-orang di sini kurang ajar kalau tidak mau terima. Sudah dapat lebih jelas, masih tidak mau terima. Wah, nah zaman perjanjian baru lebih enak saudara. Dapat lebih lagi, full terangnya. Kalau tetap tidak mau terima, itu lebih celaka saudara. Jadi kita yang hidup dalam zaman perjanjian baru ini ada enaknya saudara. Kita dapat terang lebih banyak. Tapi ingat, setiap ada hak yang lebih besar, maka ada tuntutan, ada kewajiban yang lebih besar juga. Kita enak dibandingkan orang PL. Orang PL cuma punya 5 Taurat Musa, nanti belakangan mereka punya seluruh PL. Yesusnya mereka tidak pernah lihat, cuma ada nubuat-nubuatnya. Zaman Yohanes punya PL, kelihatan Yesusnya. Zaman PB, kelihatan Yesusnya sudah mati, bangkit, naik ke surga, punya perjanjian baru lebih sempurna. Kalau kita masih belum percaya, kita dihakimi dengan penghakiman yang lebih berat dari 2 masa atau 2 periode sebelum kita. Mari kita lihat Matius 11 ayat 9 sampai dengan 11. Tadi kan Matius 11 ayat 13 ya. Sekarang kita lihat
teks yang mendahului ya. Ini kata-kata Yesus. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Kenapa Yohanes Pembaptis dikatakan lebih daripada nabi? Nanti kita lihat. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seseorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ini 3 tahap, saudara. Nabi-nabi ini semua dilahirkan perempuan, ini tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi dalam kerajaan sorga, perjanjian baru, gereja yang terkecil di sana lebih besar dari Yohanes. Lah, tapi masalahnya lebih besar dalam hal apa? Apakah kita lebih rohani dari Yohanes? Lalu Yohanesnya lebih rohani dari nabi-nabi? Tidak. Apa yang iman kita lebih hebat dari Yohanes? Lalu imannya Yohanes lebih hebat dari nabi-nabi? Tidak. Lebih besar semua ini dalam hal hak saja. Pengertian tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang Injil, tentang Yesus. Dalam PL, mereka cuma punya Taurat, punya nubuat, punya tipe menunjuk pada Yesus yang akan datang. Dalam Yohanes, penggenapannya sudah datang, tapi dia masih belum melihat Yesusnya mati, bangkit, dan sebagainya. Tapi orang-orang zaman PB yang terkecil pun dalam gereja, gereja maksud saya gereja orang-orang percaya sungguh-sungguh ya, yang paling kecil pun dia tahu Yesus bukan cuma sudah lahir. Yohanes cuma tahu itu. Yesus melayani, Yohanes tahu. Tapi orang dalam gereja tahu Yesus mati di atas kayu salib, bangkit hari ketiga, naik ke surga, dan sebagainya. Semua Yohanes sudah tahu. Dalam hal itulah yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Yohanesnya lebih besar dari seadanya nabi. Ingat ya, ini bukan dalam hal iman, bukan dalam hal kesalehan, bukan dalam hal kerohanian, tidak. Dalam hal pengertian tentang Injil atau tentang Yesus. Saudara, sekarang saya kembali pada Lukas 16 ayat 16 ya. Sebetulnya tadi sudah terlihat Lukas 16 ayat 16 tidak menunjukkan bahwa sampai zamannya Yohanes, maka setelah itu perjanjian lama tidak berlaku. Sama sekali tidak. Tapi saya masih belum puas ya. Saya ingin memberikan argumentasi tambahan bahwa itu salah. Kalau Lukas 16 ayat 16 ini dibaca dengan ayat-ayat selanjutnya, dibaca dalam konteksnya, maka lebih tidak mungkin lagi ayat itu diartikan sebagai menunjukkan bahwa hukum Taurat atau perjanjian lama sudah tidak berlaku. Coba kita baca sekarang. Lukas 16, kita baca mulai ayat 16 sampai dengan ayat 18. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku, coba ini salah terjemahan ya, sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Kalau itu diartikan hukum Tauratnya berlaku sampai Yohanes, setelah itu dibatalkan. Ayat 17-nya ini bagaimana saudara? Mari kita lihat. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi dengan saudara lihat ayat ini, waras tidak orang yang nafsirkan ayat 16 tanpa lihat ayat 17-nya dan mengatakan, lihat hukum Taurat berlaku sampai Yohanes, mari kita dibuat. Padahal ayat 17-nya ngomong lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ayat 18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang menceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ayat 18 ini cuma contoh saja saudara, diambil dari Taurat dan itu tetap berlaku gitu ya. Jadi ini meneguhkan ayat 17-nya. Tapi yang saya tekankan betulnya ayat 17-nya. Ayat 18 cuma contoh. Mana bisa ayat 16 ditafsirkan tabrak ayat 17-nya, itu bagaimana maunya? Saudara, hati-hati dengan orang yang kasih ayat tanpa melihat konteksnya. Kalau saudara mendengar khotbah, kalau saudara baca buku, orang lihat ayat, jangan baca hanya ayatnya. Baca ayat sebelumnya, baca ayat sesudahnya, baca konteksnya. Apakah itu diartikan sesuai konteks?
Di sini kelihatan sangat jelas. Kalau ayat 16 diartikan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, ayat 17-nya mau diapakan, saudara? Itu nabrak frontal habis-habisan. Jadi sudah jelas merupakan satu kemustahilan untuk mengatakan bahwa ayat 16a-nya menunjukkan hukum Taurat atau PL dihapuskan, padahal ayat 17-nya mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hal itu secara frontal. Sekarang kita baca tafsiran Matthew Henry tentang Lukas 16 ayat 17 dan 18. Tetapi ia tetap memprotes terhadap rancangan apapun untuk membatalkan hukum Taurat. Ayat 17. Lebih mudah bagi langit dan bumi untuk lenyap, paralten, lewat, mati atau hilang, sekalipun fondasi dari bumi dan pilar-pilar langit ditegakkan dengan begitu teguh, daripada satu titik atau bagian kecil dari hukum Taurat untuk gagal. Hukum moral diteguhkan dan direstui, dan tak satu titik atau bagian kecil pun dari itu yang gagal. Kewajiban yang diperintahkan olehnya tetap adalah kewajiban. Dosa yang dilarang olehnya tetap adalah dosa. Bahkan hukum-hukum atau perintah-perintah darinya dijelaskan dan diteguhkan oleh Injil dan dibuat kelihatan lebih rohani. Jadi saudara, dari kata-kata ini jelas dia sama sekali tidak memikirkan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Malah dia berkata hukum moral itu diteguhkan, direstui, tidak ada satu titik yang dibuang, yang dilarang tetap dilarang, yang dosa tetap dosa, yang diwajibkan tetap diwajibkan. Bahkan katanya hukum Taurat itu dijelaskan, diteguhkan oleh Injil dan dibuat kelihatan lebih rohani. Dan kalau saudara melihat Matius pasal 5 ayat 21-48 ya, Yesus itu menjelaskan beberapa bagian dari 10 hukum Tuhan, dan dia menjelaskan secara apa ya, lebih ya mau dikatakan lebih rohani atau lebih bersifat batin. Jadi bukan cuma fisik. Misalnya ya, jangan berzina, kan dia jelaskan di dalam Matius 5 itu ya. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi berzina itu ya berzina secara fisik. Tapi Yesus melanjutkan, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya, sudahlah dia berzina dengan Allah dalam hatinya. Jadi ini bukan perzinahan fisik tok yang dianggap dosa oleh hukum ke-7, tapi perzinahan dalam hati, dalam pikiran, hanya melihat, kepingin, terangsang gitu ya, menginginkan hubungan seks dengan orang yang bukan istrinya, sudah dosa. Ahli Taurat dan orang Farisi tidak. Hanya kalau perzinahan fisik, nah itu baru dosa. Tapi Yesus lebih keras lagi. Jangan membunuh juga. Kalau mereka ahli Taurat sebagai bunuh, ya bunuh orang, itu fisik. Tapi Yesus bilang marah, memaki. Memang marah dan memaki tidak selalu dosa ya. Yesus pernah marah, Yesus pernah memaki, tolol dan sebagainya. Tapi ada kemarahan yang benar. Ada orang maki tapi muncul dari suatu kemarahan yang suci. Nah itu Yesus. Tidak mutlak orang marah, orang maki masih salah. Tapi kalau makinya itu sebagai suatu lampiasan dari kebencian dan suatu ketidakmampuan mengontrol diri, maka itu yang dimaksudkan di sana. Tapi yang jelas orang Farisi bilang bunuh fisik. Yesus hanya marah atau hanya benci dalam otak, itu tetap sudah salah. Jadi saudara, dijelaskan, dibuat kelihatan lebih rohani, bukan dihapuskan, ya malah berlaku secara lebih keras. Sekarang saudara, kita lihat tafsiran William Henderson tentang Lukas 16 ayat yang ke-17. Sekalipun orang-orang Farisi berusaha untuk memutari dan menghindari, jadi hukum tuh banyak ya orang muter gitu ya, pokoknya belebes supaya kelihatannya gak salah menurut hukum. Mereka berusaha seperti itu ya. Jadi sekalipun orang Farisi berusaha untuk memutari dan menghindari hukum moral, bandingkan ayat 18, mempertahankan kekuatannya atau tetap berlaku. Ya, mereka mau muter mau apa sak sukanya, hukum moralnya mempertahankan kekuatannya atau tetap berlaku.
ayat 18 yang tentang perceraian itu dari hukum moral dalam PL tetap berlaku. Adalah lebih mudah bagi langit dan bumi untuk berhenti ada daripada bahkan untuk satu potongan kecil huruf dari hukum Taurat untuk dihilangkan otoritasnya. Maka dalam konteks ini artinya adalah ini, bahwa bahkan detail yang paling remeh atau kecil dari hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Dalam faktanya atau sebenarnya Injil dengan menunjukkan betapa dengan mengherankan dengan cara atau jalan pekerjaan Kristus Allah telah memberkati manusia, membuat orang percaya makin sungguh-sungguh mentaati hukum Taurat Allah dari rasa terima kasih. Jadi alih-alih dari melemahkan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, itu menguatkannya. Saya kira sama seperti tadi ya. Bukannya hukum Taurat ditiadakan, bukan cuma ditiadakan, saudara, malah diteguhkan, dikuatkan di dalam zaman perjanjian baru. Artinya dijelaskan, diperluas, sehingga lebih kewajiban kita lebih tinggi daripada sekedar hukum Taurat yang ditafsirkan si ahli-ahli Taurat dan sebagainya, karena mereka menafsirkan hanya secara lahiriah. William Hendrickson menafsirkan bahwa ayat 18 tentang perceraian itu merupakan suatu contoh dari perintah dalam hukum Taurat yang tetap dalam zaman PP harus ditaati. Jadi jelas sudah ya. Seluruh konteks menunjukkan bahwa Lukas 16 ayat 16 tidak menunjukkan bahwa hukum Taurat atau PL dibatalkan. Karena itu hati-hati ya. Terjemahan Indonesia ini repot sudah ya. Mereka bisa terjemahkan berlaku itu dari mana? Dan hanya gara-gara satu potong kata itu akhirnya sangat banyak loh. Saya debat di Facebook, mereka gunakan ayat ini. Dan saya bilang terjemahan kita tuh salah. Cuma seringkali orang tidak mau tahu. Pokoknya ayatnya bunyinya gitu ya. Dan ini sesuatu yang betul-betul membuat jengkel terjemahan dari LAI ini ya. Bagaimana bisa menerjemahkan semacam demikian? Tapi terjemahan yang salah bukan cuma itu. Cuma ini menjadi sesuatu ajaran yang tidak karu-karuan. Jadi saudara, ini poin pertama, kita sudah selesai membahas Lukas 16 ayat 16. Sekarang saudara, kita membahas teks yang kedua. Ini juga ayat yang luar biasa sering, mungkin salah satu yang paling sering dipakai untuk mengatakan hukum Taurat sudah tidak berlaku. Biasanya mereka tidak kutip ayatnya, mereka cuma omong saja. Kita itu sekarang tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Lo nggak di bawah hukum Taurat kok, ya sudah nggak berlaku. Loh, ayatnya memang ada saudara. Dan ini yang kita perlu bahas. Apa artinya tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi berada di bawah kasih karunia? Apakah memang itu berarti hukum Taurat dihapuskan? Lalu kalau boleh dirangga sukanya sendiri? Mari kita baca Roma pasal 6 ayat 14 dan 15. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sebetulnya ada sekali-kali tidak, ini kan sudah benar sih ya. Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sebetulnya dari sini sudah jelas ya, tidak mungkin artinya hukum Taurat dihapuskan lalu boleh dilanggar sakarpe dewe. Tidak bisa. Ada kata sekali-kali tidak. Tapi mari kita lihat ya komentar dari penafsir. Saya di sini memberikan banyak komentar dari banyak orang, beberapa orang, dan kelihatannya semua pandangannya sama ya. Untuk menunjukkan kepada saudara, ini bukan saya pilih 1-2 penafsirannya seperti ini, tidak. John Stott, dia berkata demikian dalam komentarnya tentang Roma 6 ayat 14. Hukum Taurat dan kasih karunia adalah prinsip-prinsip yang bertentangan dari keadaan lama dan baru, dari Adam dan dari Kristus. Ada di bawah hukum Taurat berarti menerima kewajiban untuk mentaatinya, dan dengan demikian ada di bawah kutuk atau hukumannya.
Ingat ya. Jadi berada di bawah Taurat itu bukan cuma berlaku wajib tak turuti, bukan cuma itu saudara. Ada sambungannya yang penting. Dan saya tak huruf besar ini saya ulang karena ya. Ada di bawah hukum Taurat berarti menerima kewajiban untuk mentaatinya, dan dengan demikian ada di bawah kutuk atau hukumannya. Itu ada di bawah Taurat. Jadi jangan berdusta, saya wajib naati. Begitu saya melanggar, saya dusta, saya ada di bawah kutuk atau hukumannya. Nah itu berlaku untuk orang Kristen enggak? Orang Kristen berdosa terkutuk lagi. Enggak, kutuknya sudah dipikul Kristus kok. Ya, makanya kita tidak di bawah Taurat. Ya, ngerti ya? Tapi kalau orang betul-betul berada di bawah Taurat, berarti dia menerima kewajiban untuk mentaatinya, dan dengan demikian ada di bawah kutuk atau hukumannya begitu dia melanggar. Saya sambungkan. Tetap kata-kata John Stott ya. Ada di bawah kasih karunia berarti mengakui ketergantungan kita pada pekerjaan Kristus untuk keselamatan, dan dengan demikian dibenarkan dan bukannya dihukum, dan dengan demikian dibebaskan. Mengakui ketergantungan kita pada pekerjaan Kristus untuk keselamatan. Ya semua orang Kristen mesti begini, tidak ngaku ini anak Kristen saudara. Ya toh? Semua kita mengakui kita tergantung pada pekerjaan Kristus. Kita diampuni atau tidak, kita anak atau bukan, kita masuk surga atau tidak, selamat atau tidak, itu tergantung bukan pada ketaatan kita, perbuatan baik kita, tapi tergantung pada karya Kristus di atas kayu salib. Jadi semua orang Kristen di bawah kasih karunia sudah. Ya, yang Kristen sungguh-sungguh ya. Dan dengan demikian dibenarkan dan bukannya dihukum, dan dengan demikian dibebaskan. Jadi kalau kita sudah melihat ya, apa definisi yang diberikan oleh John Stott ini, di bawah hukum Taurat itu bukan cuma wajib untuk mentaati, tapi dengan demikian kalau dia tidak nurut, kutuk dan hukumannya ada. Itu jelas bukan Kristen, saudara. Orang Kristen tidak, lalu tidak taat, lalu di bawah kutuk, tidak buyar. Nah, di bawah kasih karunia, kita mengakui ketergantungan kita pada pekerjaan Kristus untuk keselamatan, dan dengan demikian dibenarkan dan bukan dihukum, dan dengan demikian dibebaskan. Nah, kayak semua orang Kristen di bawah kasih karunia. Semua orang Kristen tidak di bawah hukum Taurat. Tapi artinya seperti ini. Bukan berarti hukum Tauratnya dihapuskan. Sama sekali tidak ada urusannya, saudara. Itu tadi John Stott. Karena kita lihat John Stott, ini seorang ahli teologi reform. Dalam komentarnya tentang Roma 6 ayat 14 dia berkata demikian. Berada di bawah hukum Taurat berarti ada di bawah kewajiban untuk menggenapi hukum Taurat Allah sebagai peraturan kewajiban, sebagai syarat keselamatan. Sudah mentaati Taurat sebagai syarat keselamatan, ya apa enggak? Enggak. Kita Kristen kalau mentaati seperti itu ya bukan Kristen, saudara. Yahudi yang mentaati seperti itu. Nah, saya debat ini masih berapa hari, masih sering debat sama yang ngaku Yahudi. Nggak tahu benar dia Yahudi apa enggak, pokoknya dia Yudaisme ya. Nah, tadi debat lagi dan bicara tentang keselamatan. Saya tanya, kamu yakin selamat? Yakin, katanya dia. Saya bilang, aku gak percaya kamu yakin, omong kosong. Sekarang aku tanya, kalau kamu yakin selamat, kriteria selamat itu apa di tempatmu? Taat sama hukum Taurat Allah. Ya, Taurat pokoknya ya. Taat Taurat. Oh ya? Lalu kamu berarti sudah taat. Sudah mau ngomong pemuda kaya itu juga mengaku taat ya. Ya, tapi belum sempat akhirnya karena tidak mengarah ke sana. Tapi terpikir pada saya, pada diri saya, orang yang begitu biasa merasa sudah taat itu banyak. Paulus juga dulunya dia ngaku mentaati Taurat dengan tidak bercacat segala macam, omong kosong lah. Nah, lalu saya tanya, berapa persen dari Taurat itu kamu taati? Dia tidak berani jawab, saudara. Tanya mana kamu taat sama kamu tidak taat, dia tidak berani jawab juga. Semua agama
yang mendasarkan keselamatannya pada ketaatan atau pada perbuatan baik adalah omong kosong. Mereka tuh bisa yakin selamat. Saya pernah sharing ya, di fitness center itu ada satu cewek. Saya sering ngomong-ngomong dengan dia. Suatu kali saya tahu dia agama Buddha dan saya kepingin nginjili dia. Lalu saya tanya, kalau kamu punya agama Buddha ini apa dasarnya untuk selamat, ini apa syaratnya? Ya mesti berbuat baik. Lalu kalau kamu yakin apa enggak kamu mau mati masuk surga? Enggak yakin katanya. Kenapa enggak yakin? Cewek ini pintar saja. Ya kelihatan sekali otaknya main. Karena aku enggak tahu aku perbuatan baik ada berapa dan dosa ada berapa. Dan itu jelas, saudara. Semua agama yang mengandalkan perbuatan baik itu selamat tidak mungkin yakin dengan satu alasan yang sederhana itu. Mereka tidak tahu jumlah ketaatannya atau perbuatan baiknya. Mereka tidak tahu juga jumlah dosanya. Tahu dari mana yang mana lebih banyak. Kalaupun memang menurut standar mereka ditimbang dosanya dan perbuatan baiknya, tahu dari mana? Ini tidak tahu jumlahnya, itu tidak tahu jumlahnya. Tahu mana? Dari mana yang mana lebih banyak? Jadi sudah pasti dari sudut pandangan mereka sendiri, dari sudut agama itu sendiri, tidak bisa yakin. Dan saudara, agama yang mendasarkan pada perbuatan baik itu semua agama selain Kristen. Katolik termasuk di sana, saudara. Katolik itu iman dan perbuatan, bukan hanya iman. Itu membuat kita anggap mereka sesat. Hanya Kristen yang sungguh-sungguh Kristen yang injili, hanya iman, perbuatan baik, nol andilnya untuk masuk surga. Kita memang harus berbuat baik, tapi bukan supaya selamat, bukan supaya masuk surga. Kita percaya Yesus sudah selamat. Sebagai tanda terima kasih kita berbuat baik. Selamat dulu baru berbuat baik. Tapi kalau orang-orang itu kan enggak, beriman, berbuat baik, moga-moga akhirnya selamat. Moga-moga sudah tidak yakin. Kita sudah selamat. Karena sudah selamat sekarang, sebagai tanda syukur kita berbuat baik. Jadi saudara, semua agama lain mengandalkan perbuatan baik, tidak mungkin bisa yakin selamat. Makanya waktu si Yudais ini, orang Yudaisme di Facebook ini ngomong dia yakin selamat, aku tidak percaya kamu yakin selamat. Ngomong kosong lah. Dan tak tanya, tidak berani jawab dia, saudara. Berapa persen sih kamu taat? Nah, saya sebut kutip Ulangan 28 ayat 1. Harus dengan setia mentaati. Berarti tidak boleh gagal satu kali pun. Satu kali gagal sudah tidak setia. Tak serang seperti itu, dia tidak bisa ngomong. Dan dia bolak-balik ngomong pada saya sejak tempoh hari debat bolak-balik. Ya, mari kita saling menghormati agamanya masing-masing. Nah, saya ngomong terang-terangan, aku tidak pernah diajar untuk menghormati ajaran sesat. Dan yang ngomong gak pakai tadi ngaling-ngaling, gila, kamu mau menghormati agamaku karepmu, aku tidak menghormati agamamu. Tapi pada waktu saya desak, berapa persen? Banyak mana baiknya sama dosanya? Dia tidak jawab sama sekali. Dia jawab itu habis, saudara. Dia tahu itu, saya kira. Sekarang saya kembali ya. Saya baca ulang ya. Ini kata-kata Charles Hodge. Berada di bawah hukum Taurat berarti ada di bawah kewajiban untuk menggenapi hukum Taurat Allah sebagai peraturan kewajiban, sebagai syarat keselamatan. Bagian akhirnya nih yang jelas ya. Jadi kalau kita di bawah hukum Taurat, kita taat itu sebagai syarat keselamatan. Nah, tentu kita tidak seperti itu. Siapapun ada di bawah hukum Taurat dalam arti ini ada di bawah kutuk. Karena hukum Taurat mengatakan terkutuklah setiap orang yang tidak terus-menerus melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat dalam arti ini, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya di bawah suatu sistem dari pembenaran yang bersifat kasih karunia atau murah hati. Kita dibenarkan oleh kasih karunia tanpa pekerjaan atau perbuatan baik. Siapapun yang berada di bawah hukum Taurat dalam arti yang baru dijelaskan,
bukan hanya berada di bawah penghukuman, tetapi ia pasti ada di bawah suatu roh ketaatan pada hukum Taurat dalam kurung untuk selamat, atau roh perbudakan. Apa yang ia lakukan? Ia lakukan sebagai seorang budak untuk lolos dari hukuman. Tetapi ia yang ada di bawah kasih karunia, yang secara murah hati atau kasih karunia diterima oleh Allah dan dipulihkan pada kesenangan atau kebaikannya, ada di bawah roh yang bersifat kasih. Prinsip ketaatan dalam dia adalah kasih dan bukan rasa takut. Kelihatan kontrasnya, saudara? Kalau kita di bawah hukum Taurat, maka maksudnya kita taat supaya selamat. Dan kita kalau taat supaya selamat itu kan takut-takutan. Wah, tidak nurut, masuk neraka. Masuk neraka. Tidak nurut, masuk neraka. Ada di bawah roh perbudakan, takut terus. Tapi kalau di bawah kasih karunia, kita diselamatkan karena penebusan Kristus, diselamatkan oleh suatu anugerah karena kasih karunia. Kita tidak layak, tapi kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Karena maka begitu beriman kita selamat. Setelah itu kita taat supaya selamat. Loh, selamatnya sudah terjadi kok. Selamat dulu baru taat. Taatnya ini bukan karena takut, tapi sebagai tanda syukur, sebagai suatu tanda kasih kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Di sini bedanya, saudara. Jadi saya kira minggu lalu pernah diskusikan itu ya. Jadi kalau dalam agama lain tuh mereka taat itu dengan takut. Kalau saya tanya mereka tidak ngaku, pasti tidak ngaku. Tapi kalau mereka bilang mereka taat dengan kasih, bagi saya itu nonsense. Karena apa? Kasih itu salah satu dari buah roh. Buah roh 9 hal itu kasih, sukacita, kasih yang pertama. Jadi kalau orang belum percaya Kristus, dia tidak punya Roh Kudus kan? Kalau tidak punya Roh Kudus, bagaimana buah itu ada? Kalau buah itu tidak ada, kasihnya tidak ada. Jadi bagi orang yang non-Kristen atau Kristen KTP, kasih kepada Allah itu mustahil. Dia mentaati berdasarkan kasih itu nonsense. Dia bisa mungkin mentaati karena takut, dengan harapan moga-moga gak masuk neraka, moga-moga masuk surga. Takut, nurut dia, tidak berbuat dosa. Tapi saudara, nurut karena takut beda sekali dengan kita. Kita sudah selamat baru taat. Taatnya karena kasih. Kita mengasihkan apa? Begitu kita merasakan cintanya dia yang diwujudkan di atas kayu salib, juga mempertobatkan kita, menyelamatkan kita. Aku yang berdosa, saya cuma masuk neraka, kok bisa masuk surga, kok bisa selamat? Kita otomatis mengasihi, tidak bisa tidak. Dan itu buah roh dari dalam, bukan kasih yang dipaksa-paksakan. Kalau dipaksa-paksakan, tidak ada kemungkinan, saudara. Itu tidak mungkin dipaksakan. Buah roh saudara sendiri dari dalam hati akan merasakan mengasihi Tuhan. Sehingga akhirnya pergi ke gereja, melayani, memberikan persembahan, termasuk persembahan persepuluhan, karena ini temanya yang kita persoalkan. Juga belajar firman dan sebagainya, ketaatan dalam segala hal. Itu kita lakukan karena hati kita mencintai dia. Memang karena kita tuh masih ada dalam daging, tidak usah heran bahwa kadang-kadang gontok-gontokan di dalam. Misalnya saja ya, hari Minggu diajak piknik atau pesta makan. Wah, ini mesti kebaktian pesta makan. Wah, kita gontok-gontokan, kepingin ke sana. Oh, tetap itu ada. Nek kafir gontok-gontokan ini tidak ada. Karena daya tarik untuk mentaati Tuhan, berbakti ini tidak ada. Bahwa ada gontok-gontokan, saudara Kristen, ini Roh Kudusnya mendorong orang, menarik pergi gereja. Tapi dagingnya makan itu bisa lain kali. Tarik-tarik itu ada. Tapi tetap saudara, secara umum kita mentaati dengan hati yang mencintai Tuhan. Bisa kita gagal ya, tapi pada waktu kita mentaati itu karena hati mencintai Tuhan. Kalau saudara sampai saat ini belum pernah taat karena cinta, maka saya anggap saudara belum pernah Kristen. Sekarang saya lanjutkan saudara.
Calvin dalam komentar tentang Roma 6 ayat 14. Kita dibebaskan dari keketatan dari hukum Taurat, sehingga Allah tidak lagi menangani kita sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang tinggi dari keadilan. Kuatnya hukum Taurat itu kita dilonggarkan, bukan berarti nggak dikit tidak apa-apa, bukan maksudnya itu ya, bukan di situ. Saya lanjutkan saja, nanti saya akan melihat. Jadi di sana tak diragukan bahwa ia memaksudkan di sini untuk menunjukkan kebebasan tertentu, dalam bahasa Inggrisnya some freedom, dari hukum Taurat Allah. Bagi saya kelihatannya adalah bahwa di sini ada suatu penghiburan yang ditawarkan secara khusus, dengan mana orang-orang beriman atau setia harus dikuatkan, supaya jangan mereka lemah atau kecil hati dalam usaha-usaha mereka mengejar kekudusan melalui suatu kesadaran akan kelemahan mereka sendiri. Saya kata-kata yang warna hijau ini penting sekali, saudara ya. Saya sendiri terang waktu membaca ini, saya merasakan ini berkat yang sangat besar untuk diri saya sendiri. Saya ulang warna hijau ya. Bagi saya kelihatannya adalah bahwa di sini ada suatu penghiburan yang ditawarkan secara khusus, dengan mana orang-orang beriman atau setia harus dikuatkan, supaya jangan mereka lemah atau kecil hati dalam usaha-usaha mereka mengejar kekudusan melalui suatu kesadaran akan kelemahan mereka sendiri. Kalau saudara memang orang Kristen, saudara mesti ngejar kekudusan. Banyak atau sedikit mesti kepingin maju dalam kekudusan, mesti. Dan kalau saudara memang mengejar kekudusan, mesti juga saudara jatuh bangun tidak karu-karuan. Kalau saudara merasa itu, jangan heran saudara sendirian. Saya juga seperti itu kok. Maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Biasa itu saudara. Berusaha-berusaha ambruk lagi. Berusaha-berusaha ambruk lagi. Kalau maju 3 langkah, mundur 2 langkah tuh masih lumayan. Kadang-kadang maju 2 langkah, mundur 4 langkah. Jangan heran. Bisa. Sering. Dan menurut saya itu terjadi pada setiap orang Kristen. Makin saudara berusaha untuk taat, makin saudara berusaha untuk maju dalam kekudusan, siapa yang makin tidak senang? Setan. Dan kalau setan makin tidak senang, dia tidak mau Tuhannya, wah senang anakku baik, nurut maju dalam kekudusan. Dia gempur saudara habis-habisan. Makin saya berusaha taat, makin setan gempur saudara habis-habisan. Dan saya digempur lebih dari orang-orang yang tidak berusaha taat, apalagi dari orang yang kafir. Dan karena gempuran yang hebat itu, maka bisa terjadi maju 2 langkah, melorotnya lebih banyak jeruat. Dan pada saat itu terjadi, apa yang kita rasakan? Frustrasi, depresi. Aku orang Kristen kok welek nemen ya. Ya tidak sekali tidak apa-apa. Bolak-balik berpuluh-puluh, beratus-ratus kali terjadi seperti itu. Dia hati-hati jatuh juga, dia jatuh juga. Sungguh-sungguh berdoa, berjuang, jatuh tetap. Itu membuat kita kecewa, kita putus asa, kita lemah, kecil hati. Saya gak usah dicoba lah, malas sembuh. Pernah merasa begitu? Nah, Calvin mengatakan, bagi saya kelihatannya bahwa di sini ada suatu penghiburan yang ditawarkan secara khusus, dengan mana orang-orang beriman atau setia harus dikuatkan, supaya jangan mereka lemah atau kecil hati dalam usaha-usaha mereka mengejar kekudusan melalui suatu kesadaran akan kelemahan mereka sendiri. Penghiburannya di mana? Kalau saya tidak di bawah hukum Taurat, saya tidak di bawah keketatan hukum Taurat. Saya katakan, salah sedikit, buang. Salah sedikit, tertutup lagi. Salah sedikit, hilang keselamatannya. Enggak. Memang jangan diartikan salah sedikit gak apa-apa, celah sedikit-sedikit gak apa-apa. Itu tidak bisa. Tapi salah sedikit lalu kita terkutuk, pisah dari Tuhan, kehilangan keselamatan. Tidak seperti itu sama sekali.
Saya lanjutkan kata-kata Calvin. Ia telah mendesak mereka untuk membaktikan semua kekuatan atau kemampuan mereka pada pelayanan dari kebenaran. Tetapi karena mereka membawa pada diri mereka sisa-sisa dari daging, masih ada, ya, mereka tidak bisa melakukan lain daripada berjalan dengan agak pincang. Ya, ini kayak saya yang sedang pincang nih ya. Cuma pincangnya kita ini terus sampai mati, karena sisa dagingnya masih ada. Andai kata dagingnya sudah tidak ada, wah jalannya tegas, saudara ya. Tapi karena kita masih ada daging, ada daya tarik dari Roh Kudus ke arah kebaikan. Tapi dagingnya narik ke situ, akhirnya jalannya pincang, tiba, bangun lagi pincang, jatuh lagi. Tidak usah heran, semua begitu. Saya lanjutkan. Maka supaya jangan karena dihancurkan oleh suatu kesadaran tentang kelemahan mereka menjadi kecil hati atau putus asa. Ia pada saat yang tepat datang untuk menolong mereka dengan menyelipkan suatu penghiburan yang didapatkan dari keadaan ini, bahwa pekerjaan mereka sekarang tidak diuji oleh peraturan yang ketat dari hukum Taurat. Tetapi bahwa Allah dengan mengampuni ketidakmurnian mereka menerima mereka dengan baik dan murah hati atau penuh belas kasihan. Jadi kita jatuh, sudah kita dosa. Itu bukan tidak dosa, harusnya kita nurut. Tapi kita kelemahan daging ada, masih terusan, tidak bisa jatuh. Tetapi kita tidak diuji oleh peraturan yang ketat dari hukum Taurat. Salah sedikit, buang, tidak. Allah mengampuni ketidakmurnian kita, menerima kita dengan baik dan murah hati atau penuh belas kasihan. Saya lanjutkan yang warna biru. Kuk dari hukum Taurat tidak bisa berbuat lain daripada melukai dan mememarkan mereka yang memikulnya. Jadi kalau di bawah hukum Taurat, sudah ya, ini kayak mikul kuk. Hukum Taurat tidak memberikan apapun selain membebani. Aduh, terbungkuk-bungkuk ya, luka semua, memar semua, leher atau bahunya mikul-kuk. Itu juga yang saya katakan kepada orang Yudaisme yang debat saya di Facebook. Kamu hukum Taurat, kamu tidak mau Injil ya? Hukum Taurat cuma bisa mengecam kamu, menghukum kamu. Tidak ada ceritanya hukum Taurat mengampuni kamu. Injil ini yang mengampuni. Kamu mau PA, tidak mau PB. Itulah Yudaisme, tidak mau PB, saudara. Kamu cuma punya Taurat, menghukum, mengecam, menyatakan dosa. Tidak ada pengampunan dosanya. Kamu cuma punya nubuat, tidak ada penggenapannya. Kamu coba dibebani dengan Taurat. Kami percaya Kristus, seperti kata-kata Yesus dalam Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat dan sebagainya, aku memberikan kelegaan dan sebagainya. Saudara, itu bukan orang yang, kalau kebanyakan penafsir ya, itu bukan orang yang berbeban berat karena penderitaan lain, bukan. Saya bisa berbeban berat karena penderitaannya, karena penyakit orang yang saudara cintai mati atau menderita, atau saudara punya rumah atau dipecat dari pekerjaan, apa saja beban, bukan itu yang dibicarakan. Tapi beban dari hukum Taurat dulu. Kuk, makanya Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, bebanku enak, enak, bebanku ringan. Bandingkan dengan kuk Taurat itu, saat sedikit mati, saat sedikit terkutuk. Yang di sini tidak. Itu bedanya, saudara. Saya lanjutkan. Jadi sebagai akibatnya orang percaya atau setia harus lari kepada Kristus dan memohon Dia untuk menjadi pembela dari kebebasan mereka. Dan seperti itulah ia menunjukkan dirinya sendiri, karena ia mengalami perbudakan hukum Taurat, terhadap mana ia sendiri bukan orang yang berhutang,
Untuk tujuan ini supaya ia bisa, seperti yang Rasul katakan, menebus mereka yang ada di bawah hukum Taurat. Jadi saudara, di satu sisi saya menekankan, kita tidak boleh meremehkan dosa. Jelas ya. Oh, gak apa-apa kok diampuni, tidak bisa. Ya kita mati-matian semaksimal mungkin berusaha untuk tidak berdosa. Harus. Tapi tidak bisa tidak kita gagal. Dan berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali gagal dalam hal yang sama. Maju 2 langkah, mundur 4 langkah. Jangan heran, semua ngalami itu. Tapi penghiburannya adalah kita tidak di bawah keketatan hukum Taurat. Seandainya kita di bawah keketatan hukum Taurat, maju 2 langkah, mundur 1 langkah, saudara binasa. Nggak nurut satu kali saja, amblas, kutuk. Tapi tidak, kita di bawah kasih karunia. Tuhan selalu ngampuni. Dan itu penghiburan. Dan kalau saudara memang berjuang mati-matian dan tetap jatuh bangun, ingat kata-katanya dalam Mazmur ya. Dia ingat apa kita, dia tahu kita ini debu. Mazmur pasal 103 ya. Allah tuh tahu kita tuh apa, saudara. Dia tahu kalau kita debu, dia tahu kalau kita tuh begitu lemah. Kalau kita jatuh, bangun, dia mengerti kita sepenuhnya, lebih dari kita mengerti diri kita sendiri. Dan kalau kita berdosa, kita minta ampun, kita sudah bosan minta ampun, dia tidak pernah bosan untuk mengampuni. Biasanya kalau orang komplain seperti itu ya, minta konseling pada seorang hamba Tuhan. Aku ini gimana ya? Dosa ini jatuh bangun di situ terus ya. Wah, biasanya dihakimi, saudara. Wah, kamu dosa, kamu kurang berjuang, kurang ini, harus pakai. Tapi kalau orang ngomong itu seperti kepada saya akan ngomong loh, lalu maunya gimana? Kau mau suci murni? Suci murni hanya bisa naik sudah mati, masuk surga. Selama kita hidup di dunia ini, kamu jatuh bangun, aku juga. Kamu pikir pendeta? Enggak. Lah repotnya saudara, banyak pendeta yang sok suci itu yang wah ditunjukkan baiknya dok sama jemaatnya. Mengapa kalau saya di sini saya cerita tentang diri saya, bahkan keburukan saya juga ceritakan. Bahwa saya suka ngamuk, untuk ngantem orang, tak ceritakan juga. Supaya saudara tidak merasa, oh, aku kok elek, Pak Budi kok apik. Kita sama buruknya, saudara. Saya cuma lebih ngerti saja, tapi kalau urusan menjalankan, saya belum tentu lebih bagus dari saudara. Kita sama-sama punya daging, dan kita sama-sama jatuh bangun, tidak karu-karuan. Kita sama-sama butuh kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita memang di bawah kasih karunia, keketatan hukum Taurat bukan sesuatu yang harus kita takuti. Usaha taati jelas, kutuk dan sebagainya itu sudah tidak ada. Setiap kali kita minta ampun, dia mengampuni. Tidak ada kemungkinan dia bosan mengampuni. Tidak ada kemungkinan habis pengampunannya, tidak ada. Dia tetap akan mengampuni. Berulang kali saudara, orang konseling kepada saya, ceritakan jatuh bangun dalam berbagai macam hal. Dosa tertentu dia jatuh bangun. Saya tidak pernah satu kali pun menghakimi orang yang seperti itu, karena saya tahu diri saya juga begitu. Dan saya tidak mau jadi orang yang sok suci. Dan saya katakan, tidak apa-apa, bangun lagi. Jangan depot terus, kan depot terus itu salahnya kamu. Jatuh depot terus, nah ini salah. Bangun, berusaha lagi, jatuh lagi, tidak apa-apa, minta ampun, diampuni, bangun lagi, berusaha lagi. Terus seperti itu. Dan kita semua terus seperti itu sudah sampai kita bertemu dengan yang muka dengan muka dalam kerajaan surga. Di sana tidak ada lagi dosa. Selama kita di sini, selama kita punya daging ini, jangan harap tidak jatuh bangun. Jadi di sini ada penghiburan. Kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Itu penghiburannya. Seandainya terbalik, kita tidak di bawah kasih karunia, tapi di bawah hukum Taurat, mampuslah kita.
meleset sedikit saja, gosip orang sedikit saja, iri hati sedikit saja, dusta sedikit saja, dan saudara terkutuk dan masuk neraka. Puji Tuhan terbalik saudara, kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini penghiburan. Jadi saudara yang jatuh bangun dalam berusaha untuk kudus, tetaplah berusaha. Tidak usah frustasi, tidak usah putus asa. Semua kita ngalami, dan kita tetap berjuang sampai kita ketemu Tuhan muka dengan muka. Saya lanjutkan komentar Calvin selanjutnya tentang Roma 6 ayat 14. Maka tidak berada di bawah hukum Taurat berarti bukan hanya bahwa kita tidak di bawah huruf yang menentukan apa yang melibatkan kita dalam kesalahan, karena kita tidak mampu untuk melaksanakannya, tetapi juga bahwa kita tidak lagi tunduk pada hukum Taurat sebagai mewajibkan kebenaran yang sempurna. Seakan-akan salah sedikit amblas ya, harus sempurna, enggak ya. Dan mengumumkan kematian kepada semua orang yang menyimpang darinya dalam bagian apapun. Nyimpang sedikit, masuk neraka. Enggak. Kita enggak seperti itu, karena kita tidak di bawah hukum Taurat. Saya lanjutkan. Dengan cara yang sama, oleh kata kasih karunia, kita harus mengartikan kedua bagian dari penebusan. Pengampunan dosa-dosa, dengan mana Allah memperhitungkan kebenaran kepada kita, persembahan dan pengudusan dari Roh oleh siapa yang memperbarui kita pada perbuatan-perbuatan baik. Persembahan ini muncul dari mana ya? Saya ulang ya, ini ada kata yang nggak tahu saya muncul dari mana kata muncul persembahan ini. Dengan cara yang sama, sekarang yang warna merah ya. Oleh kata kasih karunia, kita harus mengartikan kedua bagian dari penebusan. Pengampunan dosa-dosa, dengan mana Allah memperhitungkan kebenaran kepada kita, dan pengudusan dari Roh oleh siapa Ia memperbarui kita pada perbuatan-perbuatan baik. Ya, jadi itu persembahan, nggak tahu muncul dari mana kok bisa tahu-tahu ada di sana. Saya nggak ngerti. Jadi dua hal ya kalau kata kasih karunia, pengampunan dosa dan pengudusan. Ya, kita sudah berdosa, dosanya diampuni. Tapi tidak cukup itu, kita pasti maju di dalam pengudusan, betulnya. Ya, itu dua-dua itu tercakup di dalam kasih karunia. Partikel yang menunjukkan kontras Allah, artinya tetapi. Allah itu kata Yunani artinya tetapi. Saya mengerti dalam arti menyatakan suatu alasan yang bukannya merupakan kasus yang jarang. Seakan-akan dikatakan kita ada di bawah kasih karunia, karena itu tidak berada di bawah hukum Taurat. Ini tidak terlalu penting saya kira ya. Pokoknya kita tidak ada di bawah Taurat, kita ada di bawah kasih karunia. Seandainya di bawah Taurat, taat persis, kalau tidak binasa. Tapi di bawah sini ada pengampunan ya. Ini bedanya. Calvin lagi tentang Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Karena hikmat dari daging selalu memprotes dengan keras terhadap atau menentang misteri-misteri Allah, adalah perlu bagi sang rasul untuk menggabungkan apa yang bisa mengantisipasi suatu keberatan. Karena hukum Taurat adalah peraturan kehidupan dan telah diberikan untuk membimbing manusia. Kita berpikir bahwa pada waktu itu disingkirkan, semua disiplin langsung jatuh ke tanah dan pengekangan dihapuskan. Singkatnya, bahwa di sana tidak tertinggal pembedaan atau perbedaan antara baik dan jahat. Tentu bukan itu ya. Tapi banyak orang yang mikir demikian. Tetapi kita sangat ditipu jika kita berpikir bahwa kebenaran yang Allah restui dalam hukum Tauratnya dihapuskan pada waktu hukum Taurat dibatalkan.
Karena pembatalannya sama sekali tidak diterapkan pada perintah-perintah atau hukum-hukum yang mengajarkan cara atau jalan yang benar untuk hidup. Sebagaimana Kristus meneguhkan dan mendukung ini dan tidak membatalkan mereka. Tetapi pandangan yang benar adalah bahwa tak ada apapun yang dihapuskan kecuali kutuk, pada mana semua orang tanpa kasih karunia tunduk. Kalau saudara di bawah kasih karunia harus tunduk di bawah kutuk, tidak bisa tidak. Tapi kita yang di bawah kasih karunia, kutuk tak dihapuskan. Jadi hukum Tauratnya bukan perintahnya dibuang, tidak. Kutuknya saja yang dibuang. Tapi selanjutnya Paulus tidak menyatakan secara jelas, tetapi ia secara tak langsung menunjukkannya. Kan saudara William Henderson tentang Roma 6 ayat 15 dan 16, Henderson berkata demikian. Dalam ayat 14, Paulus telah meyakinkan orang-orang percaya bahwa mereka tidak berada di bawah hukum Taurat. Untuk penjelasan pernyataan ini, lihat tentang Roma 7 ayat 1, halaman 214-215. Nanti kita akan lihat komentarnya dia. Jadi apakah itu berarti bahwa mereka bebas untuk berbuat dosa? Pada waktu hukum Taurat secara salah dipandang sebagai jalan atau cara keselamatan, berhenti untuk ada. Apakah ini menunjukkan bahwa hukum Taurat sebagai standar kesempurnaan, yaitu sebagai pernyataan tentang kehendak Allah untuk kehidupan kita, juga berhenti untuk ada dan threatening atau untuk berlaku, sehingga sebagai akibatnya maka diizinkan untuk melakukan sesuatu dosa di sini dan sesuatu dosa di sana? Tidak sesaat pun Paulus mau memberikan izin kelonggaran ini kepada para antinomian. Antinomian itu orang-orang yang anti hukum. Jawabannya adalah 15-16. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Jadi saudara, bukan hukumnya dibuang lalu boleh berbuat dosa seenaknya, sama sekali tidak. Kan dia tadi berikan referensi Roma 7 ayat 1 ya. Kita baca Roma 7 ayat 1 dengan komentar William Henderson. Roma 7 ayat 1, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Karena komentar Henderson tentang ayat ini. Dalam arti apa? Dalam arti apa adalah benar dan bagaimana bisa terjadi bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Untuk tujuan apa kita dibebaskan dari belenggu atau perbudakan hukum Taurat? Adalah bagi pertanyaan-pertanyaan ini ia sekarang memberikan suatu jawaban. Satu, maksudnya ayat 1 saya kira ya, karena dia kutip Roma 7 ayat 1. Atau tidak tahukah kamu saudara-saudara, karena saya sedang berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum Taurat mempunyai otoritas atas seseorang dalam kurung hanya kurung tutup selama ia hidup. Pasti seorang percaya tidak bebas dari hukum Taurat dalam setiap arti yang bisa dibayangkan. Istilah hukum Taurat juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu sistem peraturan yang harus ditaati untuk mendapatkan keselamatan. Suatu hukum yang mempunyai otoritas dan menuntut ketaatan mutlak adalah dalam arti itu. Sang Rasul di sini dengan jelas menggunakan istilah itu. Jadi kalau tidak di bawah hukum Taurat, itu dalam arti seperti ini. Taurat ditaati supaya selamat, buang itu saudara. Otoritasnya menuntut ketaatan mutlak, buang itu. William Henderson sebetulnya menambahi lagi ya, tapi saya tidak setuju penambahnya. Dia mengatakan bahwa para ahli Taurat menambahi hukum Taurat dengan segala macam peraturan tambahan, hingga jadi beban yang memberatkan. Dan dari hal ini orang percaya juga dibebaskan. Saya tidak setuju kalau ini cakup ya, karena itu tambahan-tambahan itu bukan hukum Taurat. Itu tafsiran mereka yang sebetulnya sama sekali bukan firman. Nah saudara, supaya orang tidak beranggapan bahwa pandangannya mengatakan hukum Taurat sebagai peraturan kehidupan yang benar tetap berlaku, ini pandangan reform saja. Laki-laki saudara, di sini saya berikan tafsiran Ellen Clark dan Lansky, yang adalah orang-orang Armenian. Ellen Clark tentang Roma 6 ayat 14.
Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu yang meminta ketaatan tanpa memberikan kuasa untuk mentaati. Yang mengecam atau menghukum setiap pelanggaran dan setiap pikiran yang tidak kudus tanpa menyediakan penghancuran kejahatan atau pengampunan dosa. Tetapi di bawah kasih karunia, sekarang dia komentari kepotongan ini, kamu ada di bawah zaman yang penuh belas kasihan dan murah hati dari Injil. Sehingga sekalipun itu menuntut kesesuaian yang paling ketat pada kehendak Allah, memberikan kuasa yang cukup menyesuaikan seperti itu. Dan dalam kematian Kristus telah menyediakan pengampunan untuk semua yang lalu dan kasih karunia untuk menolong dalam setiap saat kebutuhan. Kalau Taurat itu sudah cuma ada perintahnya dok. Pengampunannya tidak ada, kekuatannya tidak ada. Tapi dalam kasih karunia sudah ketat. Taat harus tetap, hukumnya tidak berubah. Tapi sudah ada kekuatan. Kalaupun gagal ada pengampunan. Nah inilah ya, tidak di bawah Taurat tapi di bawah kasih karunia. Jadi sudah komentarnya ada sebetulnya sama kan? Armenian ini sama. Jadi bukan hanya ajaran reformnya, ajaran Armenian. Dan saya tidak ngerti orang konyol mana yang mengatakan hukum Taurat dihapuskan total. Dan kalau bicara Taurat itu tidak bisa berbuat apa-apa selain membebani, mengutuk, menghukum. Mari kita lihat ayat ini. Tadi dalam debat juga saya berikan ayat ini kepada orang yang Yudaisme itu ya. Dia tidak menerima PB, saya nggak peduli, pokok tak kasih. Kisah 13 ayat 38, 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dia itu Yesus ya, dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara, hukum Musa itu moral seremonial. Mentaati moral tidak mungkin saudara. Karena kalau mau selamat dalam mentaati moral mesti taat 100%. Tidak mungkin. Seremonialnya gimana? Dosa sembelih binatang diampuni. Bisa iya, bisa enggak. Diampuni karena ini menunjuk ke depan kepada Kristus. Diampuninya karena penebusan Kristus sebetulnya. Seandainya cuma domba, lalu Kristusnya mati, ini tidak ada. Domba 1 juta suruh korbankan semua, tidak ngampuni satu dosa pun tidak. Tidak ada darah binatang ngampuni dosa, tidak mungkin. Jadi ini mengampuni karena menuju ke sana. Kalau di Kristusnya mati ini tidak ada, ini tidak akan mengampuni. Jadi hukum Taurat itu saudara mengecam bisa, membebaskan dari dosa, mengampuni dosa, nol besar dia, tidak bisa sama sekali. Tapi di dalam dia, Yesus, diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Di dalam dia, Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Dan itu tidak bisa kamu dapatkan dari Taurat. Dan sebetulnya saudara, istilahnya boleh beda ya, tapi semua agama, karena mereka percaya selamat karena taat, semua itu sistemnya Taurat. Hukumnya boleh beda, Tauratnya boleh beda, perintahnya boleh beda, tapi pokoknya prinsipnya kalau di bawah Taurat, nurut Taurat 100%, selamat. Nggak tahu dikit, kutuk. Pengampunan, jangan mimpi. Nah sebetulnya agama lain juga seperti itu saudara. Ada perintah, tidak ada pengampunan. Ada perintah, tidak ada pertolongan. Kristen satu-satunya saudara. Ada perintah, gagal, ada pengampunan. Ada perintah untuk menjalankan, Roh Kudusnya diberikan untuk menolong kita. Tidak ada agama seperti ini, hanya Kristen. Semua yang lain sebetulnya, kalau dalam topik yang kita bahas ini, semua agama di bawah hukum Taurat. Kristen yang benar, yang Alkitabiah dan Injil adalah satu-satunya yang di bawah kasih karunia. Sekarang bandingkan dengan ayat ini, 1 Yohanes 2:1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetap saudara ya,
Dan saya tidak bilang lalu boleh singcai lah, dosa sedikit-sedikit tidak apa-apa lah, tidak bisa ya. Kita mati-matian berjuang tetap harus, biarpun bukan untuk selamat, biarpun bukan dengan takut. Karena cinta, kita tidak mau menyakiti dia, maka kita berusaha mati-matian tidak dosa. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi tetap dari sananya. Nah, makanya ditambahi sama dia. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah saudara, aneh ya. Pengantara ini maksudnya pas kalau dilihat kalimatnya pasti ngampuni kan? Kenapa ditekankan adil? Kenapa tidak ditekankan Yesus Kristus yang baik, Yesus Kristus yang kasih, yang murah hati? Kenapa kok yang adil? Kan saudara, hukuman kita sudah dipikul oleh dia. Tidak bisa tidak diampuni. Karena kalau tidak diampuni padahal dosanya sudah dipikul oleh dia, hukumannya dihukumkan lagi pada diri kita, itu menjadi tidak adil. Satu dosa dihukum 2 kali. Jadi keadilan Allah atau keadilan Tuhan ini saudara, bagi orang yang di bawah Taurat ini mengerikan. Bagi orang di bawah kasih karunia, ini justru sesuatu yang tonggak yang luar biasa teguhnya. Kita tidak mungkin dihukum. Justru karena dia adil, dia tidak bisa menghukum kita. Justru karena dia adil, tidak bisa satu hutang ditagih 2 kali. 1 kali pada diri Yesus, 1 kali pada diri kita. Tidak bisa. Karena kalau kita minta ampun, pengampunan dosa itu tidak bisa tidak diberikan sepanjang kita beriman ya. Adanya penebusan Kristus membuat tidak bisa kita tidak diampuni. Mesti diampuni, pasti. Sekarang saya berikan sebagai penutup tafsiran dari Lenski tentang Roma 6 ayat 14. Semua mereka ada di bawah hukum Taurat, yang atau maksudnya jika mereka itu tidak dibebaskan dan ditempatkan di bawah kasih karunia. Pengalimatannya memang begitu ya, tidak enak ya. Tapi ya memang Inggrisnya seperti itu. Semua mereka ada di bawah hukum Taurat, yang tidak dibebaskan dan ditempatkan di bawah kasih karunia. Maka mereka ada di bawah baik kutuk maupun penguasaan dosa. Jadi pokoknya saudara tidak termasuk di bawah kasih karunia, saudara di bawah hukum Taurat. Dan di bawah hukum Taurat itu bagaimana? Warna birunya itu, mereka ada di bawah baik kutuk maupun penguasaan dosa. Dikuasai dosa, bisanya dosa tok. Jadi sudah jelas ya, kita tidak di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Kita lihat banyak penafsir juga ayat-ayatnya dan sebagainya. Yang pertama, tidak mungkin ini berarti hukum Tauratnya dihapuskan total pada zaman perjanjian baru. Hukum Tauratnya tetap berlaku yang hukum orang. Kedua, kita memang tetap harus mentaati. Tapi saudara, tidak di bawah Taurat, kita tidak mentaati dengan keketatan yang luar biasa. Seakan-akan salah sedikit langsung dikutuk, salah sedikit masuk neraka. Tidak. Kita ada di bawah kasih karunia, harus nurut. Gagal, ada pengampunan. Jadi saudara tahu tidak dihapuskan, malah diteguhkan oleh Injil. Tapi tetap kita mentaati dengan kasih, kita mentaati dengan hati yang apa ya, merasa aman gitu ya. Kita sudah selamat, bukan mentaati supaya selamat, tapi mentaati karena sudah selamat. Sangat beda, sangat berbeda. Jadi ini teks kedua yang saya jelaskan. Masih ada 3 teks yang penting dan banyak teks lain yang kurang penting. Tapi pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Dan kita lanjutkan pada kali yang akan datang. Cuma Rabu depan saya pergi ke Papua. Jadi Rabu depan diliburkan 1 kali. Kita masuk dalam acara persembahan.